Maka insya-Allah pada malam ini kita persembahkan sebuah perjalanan jiwa dan emosi seorang ikon dakwah, Syekh Jamadil Kubro. Dengan namamu kami mulakan, bersama kasih penuh keinsafan. Minasyaitonir rajim. Billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Dari kota Mekah Al-Mukarramah, kota Tauhid, kota cahaya, ke kota Madinah, kota Mahabbah, kota cinta dan kota Ahlul Bait. Sesungguhnya aku tinggalkan dua pusaka bagi kalian, Kitabullah yakni cahaya petunjuk, dan itrahku Ahlul Bait. Keduanya tidak akan terpisah sampai hari kiamat. Melintas lautan masa, menyusuri gurun dan samudra, darah dan nur bergerak perlahan di bawah para arif pembawa cahaya, di jantung Baghdad yang agung, di bawah naungan langit ilmu dan hikmah, hidup seorang insan mulia, Musa Al-Kazim namanya. Dalam denyut kota para cendekia, ia menyiapkan diri menanggung amanah, menyebar nur ke alam nan jauh. Cahaya itu berarak berkelana. Imamuddin Qasim menyusur angin ke Bukhara, di mana ilmu bertahta dan rohani mekar. Di dada umat bercambah benih hikmah, bersemi harapan dalam dakapan malam. Saat bayang-bayang Mongol menutupi tanah, membawa badai besi dan darah, Imamuddin melangkah berani, membawa damai di tengah deru kuda. Antara padang rumput luas, ia menanam benih hikmah di hati bangsa yang dahagakan kebenaran. Cahaya terus menyinar ke Alsi. Jalan Sutera menjadi saksi mata. Tanah Yunan yang bergunung bertasik berkabus. Di sana Said Al-Ajal menanam pohon nasa. Daripada akarnya lahir gubernur-gubernur, mengemudi banyak wilayah dalam adab dan nur. Dari jalur sutera yang berdebu dan agung, Said Husin pun lahir, mewarisi wasiat para penghantar cahaya. Bagai ombak menyentuh pantai, cahaya itu terus mengalir ke Al-Hind, tanah para wali-wali tujuh, yang menabur benih tauhid di bumi bertuah. Cahaya dan darah terus mengalir ke bumi Malawiyah. Di cermin Jeddah berdiri kerajaan cahaya, dipelopori oleh Syekh Jamadil Al-Kubro, seorang pembawa panji yang menyulap langit dan bumi dengan kasih ilahi. Di sini tertegaklah Kesultanan Malawiyah. Di Campar, Kedah, Melaka, Kelantan, Terengganu, Perak, Johor, Patani, Samudra Pasai, Sumatera,
Mindanao, Sulu, Brunei, Borneo, dan Merata. Setiap istana memantulkan nur yang diwariskan. Setiap tahta bernaung di bawah panji ilahi, menjadi pelita umat di samudra sejarah. Dari tanah Melayu, darah dan nur terus mengalir ke tanah Jawiyah. Di bumi yang subur ini, cahaya itu tumbuh menjadi wali songo. Di Gresik, Demak, Banten, Surabaya, Cirebon, Tuban, Sulawesi, dan Merata. 9 cahaya, 9 suara mengulang iman ke dalam budaya. Dengan gamelan, dengan wayang, dengan syair, mereka menyentuh jiwa bangsa, menyatukan hati di bawah satu langit dalam damai dan kasih sayang. Dari Baghdad ke Padang Bukhara, dari Alfin ke Benua Alhi, dari bumi Malawiyah ke tanah Jawiyah. Nur itu tetap menyala, darah itu tetap mengalir. Dalam setiap sujud, dalam setiap hembusan angin, perjalanan ini belum berakhir. Ia hidup dan terus hidup di dalam diri kita. Duhai para keluarga tercinta, atas kehendaknya kita bersua, menyatu tauhid melalui nur pembawa cahaya, menyatu keluarga melalui warisan darah pusaka, menyatu bangsa melalui peradaban Nusantara, agar bangkit kembali anak cucu Syekh Jumadil Al-Kubra di Persada, membenarkan sabda dan kalam yang Maha Esa. Akan mendengar sama-sama ucapan seterusnya daripada Indonesia, Kiai Ilzamuddin dari Madura, Indonesia, untuk menyampaikan ucapan mahabbah cinta kekeluargaan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Sebelum mulai, mohon izin saya ada pantun sikit-sikit. Pesantren Temboro, dekat Jawa Tengah. Kirim salam dari Madura. Syekh Jumadil Kubra adalah kakek bersama penyebar Islam di Nusantara. Dari Campa ke tanah Jawa, Ibrahim Asmara wafat di tanah Jawa. Jumadil Kubra ke Nusantara, ayo teruskan perjuangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para keluarga, paman, bibi, kakak, adik, ponaan, sesama dzurriyyah Maulana Jumadil Kubra rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali bisa hadir
bersama panjenengan semua dalam rangka kesyukuran dan launching terhadap kesekretariatan kekeluargaan Syekh Jumadil Kubro ini. Ini adalah momentum bagi kita untuk bangkit, untuk menunjukkan jati diri kita pada dunia, bahwa dengan bersatunya kita se-Nusantara, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, dari Filipina, dari Thailand, Patani, kita bersatu untuk sama-sama satu tujuan, yaitu meneruskan perjuangan Maulana Jumadil Kubro kakek kita. Saudara-saudaraku semua, setelah kita tahu nasab kakek kita, Maulana Syekh Jumadil Kubro, lantas apakah kita berakhir dengan kebanggaan dan euforia? Apakah lantas kemudian kita ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan bangga dengan kakek kita tanpa kita bisa mengimplementasikan diri, mengaktualisasi diri dan meneruskan perjuangan daripada kakek kita? Tentunya tidak, saudara-saudara. Semoga kita menjadi generasi yang dibanggakan oleh kakek-kakek kita, dan bukan generasi yang membanggakan kakek-kakek kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dalam hal ini, mencintai Jumadil Kubro, setidak-tidaknya harus melaksanakan 4 hal pada kehidupan sehari-hari kita. Pertama, dalam bidang pendidikan. Ayo, yang merasa kita sebagai zuriyah Maulana Jumadil Kubro, jadikan, didik anak-anak kita, sekolahkan anak-anak kita, mondokkan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang tidak ketinggalan. Bahkan kami di Indonesia dengan lembaga kami Naqaba Ansab Aulia Tis'ah, ada 7 lembaga di situ, yaitu salah satunya adalah lembaga pendidikan. Kami akan merumuskan suatu kerjasama antar negara, pertukaran mahasiswa, pertukaran santri yang diupayakan gratis. Agar supaya apa? Agar supaya seluruh zuriyah Jumadil Kubro yang ada di Nusantara ini bisa bertukar, bisa kerjasama dalam bidang pendidikan dengan tanpa biaya. Contoh, misalkan kami di Jawa ada pesantren-pesantren yang siap mendidik santri-santri kita menjadi santri yang alim dan allama. Sementara di daerah lain ada kampus atau universitas yang sanggup mencetak generasi-generasi muda dengan teknologinya. Mengapa kita tidak adakan pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar yang gratis sama-sama zuriyah Jumadil Kubro? Insyaallah kalau kita kompak, Malaysia, Indonesia, Filipina, semuanya, terutama juga Brunei Darussalam ini, kita kompak memajukan cucu-cucu Jumadil Kubro ini melalui pendidikan. Insyaallah anak cucu kita nanti tidak akan ketinggalan dan turut serta membangun peradaban ini ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengaku cucu Jumadil Kubro yang diimplementasikan dengan mencintai Jumadil Kubro harus meneruskan perjuangan dan peninggalan beliau dalam hal budaya dan dakwah beliau. Kita tahu agama Islam di Nusantara ini menjadi mayoritas karena kakek-kakek kita berdakwah dengan damai. Kakek-kakek kita berdakwah tanpa kekerasan. Kakek-kakek kita berdakwah dengan mengikuti budaya-budaya setempat. Dengan seperti itu, maka mereka semua yang masih belum Islam waktu itu akan tertarik mengikuti ajaran Islam. Harapannya ke depan adalah mari perjuangan-perjuangan, metode-metode dakwah
Jumadil Kubro ini kita terus hembuskan, kita terus sebarkan melalui dai-dai para dzurriyyah Jumadil Kubro ini. Ayo, sekarang ini saudara-saudaraku, mubaligh yang bicara tentang syariat, yang berbicara tentang agama banyak sudah. Bahkan bukan hanya mubaligh di pesantren-pesantren, banyak yang berbicara tentang syariat. Tapi sangat sedikit sekali yang berbicara dengan kebangsaan. Sedikit sekali yang berbicara dengan sejarah. Sedikit sekali saya jumpai dai-dai yang ahli budaya. Sedikit sekali hal itu. Untuk itu ke depan, mari kita cetak generasi kita agar bisa melakukan hal seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, tolong pesan saya, silsilah kita semua yang bersambung kepada Maulana Syekh Jumadil Kubro ini dicatat. Bukan hanya nasab Maulana Jumadil Kubro yang dicatat intiha ila Rasulillah, tapi para dzurriyyahnya juga dicatat. Karena apa? Karena kata ulama, ya, kata ulama ini, tuba liman ya'rifu nasabahu wa nasaba jaddihi. Wa wailun liman lam ya'rif nasabahu wa nasaba jaddihi. Ayo, catat, karena barang siapa yang mencatat silsilahnya akan mudah bersilaturahim, akan menjadi mahabbatun fil ahl. Sehingga apa? Sehingga saya yang mencatat silsilah saya sampai generasi kesekian, orang Melayu yang mencatat silsilahnya sampai generasi kesekian, terus kemudian bertemu dalam satu forum, ternyata kok mereka walaupun jauh Indonesia dengan Malaysia merasa dekat, merasa satu darah, yaitu darah Maulana Jumadil Kubro. Ini penting silsilah ini. Karena apa? Karena silsilah ini bisa menjadikan kita suatu kekuatan. Dan dengan silsilah ini, dengan persatuan, dengan silsilah ini kita bisa bersatu. Dengan bersatu kita akan menjadi kuat, dengan kuat kita akan menjadi menang. Terus yang terakhir, mencintai Jumadil Kubro harus beribadah, meniru ibadah beliau. Di Madura ini saya boleh cerita sedikit, ada pondok pesantren besar, namanya Pondok Pesantren Banyu Anyar. Di situ istrinya dulu ketika malam tiba, ketika hendak menanak nasi, ya, karena di Madura itu dulu tidak ada beras, adanya jagung. Jagungnya itu dibuang dulu ke halaman sebelum ditanak, sebelum dimasak. Itu dipilih sambil baca sholawat dan bertasbih. Setelah penuh lalu dimasak, diberikan kepada putranya. Gimana? Kita bisa meniru tidak? Beras atau jagung sebelum dimasak kita tabur di halaman rumah. Kemudian kita pilih baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, sallallahu alaihi Muhammad. Kita pilih satu persatu sampai genap seperti itu. Kemudian dimasak, dibagikan kepada putranya. Dan yang kedua, berpuasa. Berpuasa Daud selama 15 tahun. 5 tahun untuk keluarganya. 5 tahun untuk keturunannya. Dan 5 tahun untuk santri-santrinya. Sehingga ketika diceritakan ketika berwudu di tengah malam, karena dulu belum ada listrik di sana itu. Air dalam tempat wudunya berubah menjadi emas. Nangis beliau itu. Ya Allah, bukan ini yang saya harapkan ya Allah. Bukan ini yang saya minta kepada Engkau ya Rabb.
Tapi yang saya minta kepada Engkau ya Rabb, anak yang salehin, solehat, menjadi pemimpin umat. Coba sekarang, ada emas 100 kilo, mungkin ketawa mungkin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Keempat hal tersebut, ayo kita perjuangkan, ayo kita kerjasamakan di antara negara-negara kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.